Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul bertobat dan percaya kepada Injil. Terambil dari kitab Markus 1 ayat 14-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saat Yesus memberitakan Injil, maka sesungguhnya dia sedang memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang datang dari Allah, yang dianugerahkan kepada manusia oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah Injil itu sendiri. Hanya di dalam Dialah manusia dapat diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Timbul pertanyaan mengapa Yesus sendiri harus datang ke dalam dunia ini, dan bahkan dia sendiri harus memberitakan Injil dan mengkhotbahkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, serta menyerukan untuk bertobat. Jawabannya adalah karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus sudah ditentukan untuk menebus manusia dari dosa mereka dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Bila Kristus sudah datang ke dalam dunia ini dan mau menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal, maka sesungguhnya ada tanggung jawab dan bagian dari manusia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada dua tindakan dan keputusan yang sangat penting dalam diri setiap orang agar ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu yang pertama, bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunaninya metanoeo memiliki arti perubahan pikiran ke arah yang lebih baik, dengan segenap hati berubah dan membenci dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau. Secara moral merasakan penyesalan terhadap apa yang tidak benar. Jadi pertobatan adalah pokok dan pelajaran dasar yang sangat penting agar seseorang mengalami perubahan hidup sehingga dapat berbalik dari kehidupan yang tidak baik dan penuh dosa kepada kehidupan baru yang penuh dengan kebenaran. Yang kedua, percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil artinya percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia sanggup dan berkuasa untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Percaya di sini bukanlah sekedar ucapan di bibir, namun sebuah keyakinan iman yang berasal dari hati yang terdalam karena tuntunan Roh Kudus. Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat, artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan Dia akan segera datang kembali untuk memerintah atas segalanya. Bertobat dan percaya kepada Injil adalah dua hal yang paling mendasar yang harus kita miliki agar kita tidak binasa. Pertobatan harus terus kita alami setiap hari. Demikian juga percaya kepada Injil Kristus merupakan bukti iman dan penyerahan diri total kepada Allah yang telah mengaruniakan keselamatan kepada manusia melalui karya salib Kristus. Mari kita pastikan bahwa setiap kita mau mengalami metanoia, pertobatan setiap hari, dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan dosa dan ketidakbenaran menguasai hidup kita, dan jangan biarkan bimbang ragu membuat kita terombang-ambing, tidak menentu. Percayalah kepadanya dengan sepenuhnya. Keselamatan kekal hanya ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.